Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Twitter dari tulisannya Rian Nur Fajri. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah cerita yang berjudul Dia Mengawasi, Mendekat, dan Menakutkan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebuah kisah yang dialami oleh Aji dan teman-temannya saat berlibur ke suatu villa di daerah dekat dengan ibu kota. Tanpa mereka sadari, ada hal yang membuat makhluk di sekitar marah hingga mengganggu tanpa henti. Bosan sekali rasanya libur gini-gini aja, gumam Aji di teras depan rumahnya. Sudah seminggu kampus libur panjang, kebanyakan orang pasti senang karena dapat beristirahat dan berkumpul dengan keluarganya di rumah. Namun tidak dengan Aji. Dia sangat benci dengan hari libur karena tidak ada kegiatan di rumah, hingga membuatnya bosan. Aji adalah tipe orang yang paling aktif. Dia tidak suka hanya berdiam diri di rumah. Baginya, melakukan kegiatan di luar lebih menyenangkan karena dapat bertemu dengan teman-temannya dan bermain bersama. Mungkin karena Aji yang tidak begitu dekat dengan kedua orang tuanya, hingga dia menjadi merasa tidak betah. Aji mengambil handphone di kamarnya, lalu kembali duduk di teras depan. Dia membuka grup WhatsApp dan membaca pesan-pesan yang dikirim oleh teman-temannya. Sepintas Aji ingat kalau pamannya mempunyai sebuah villa di daerah dekat ibu kota. "Teman-teman, ada yang mau ikut ke villa pamanku tidak?" Aji mengirim pesan ke grup WhatsApp. Tidak butuh waktu lama, ajakan Aji dibalas oleh teman-temannya. Mungkin mereka pun merasakan hal yang sama seperti Aji yang bosan berada di rumah. Akhirnya mereka semua pun setuju dan mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan untuk di sana dan sepakat untuk berangkat esok hari. Mereka tidak tahu hal apa yang akan mereka alami, sesuatu yang mengerikan menanti. Jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Aji masih sibuk menyiapkan bajunya. Sesuai kesepakatan harusnya pukul 8 sudah berkumpul di tempat yang ditentukan. Handphone Aji sudah ramai dengan notifikasi pesan dan telepon masuk, tapi Aji hiraukan. "Ini aku OTW." Aji mengangkat telepon dari salah satu temannya. "Kamu itu janjinya jam berapa kita kumpul? Tapi baru jalan, Ji. Kita sudah di sini semua," balas temannya. "Oh iya, maaf, tadi aku kesiangan." Setelah berpamitan dengan orang tuanya dengan tergesa-gesa, Aji mengeluarkan mobilnya dan langsung menuju tempat kumpul. Pasti kena omel lagi aku sampai di sana," ucap Aji dalam hatinya. Jarak rumah Aji menuju titik kumpul memakan waktu 30 menit. Akhirnya Aji sampai. Aji melihat wajah teman-temannya seperti kesal. Mungkin karena menunggu Aji terlalu lama. "Maaf ya teman-teman, aku telat." "Yaudah, ayo kita langsung jalan aja," balas salah satu dari temannya. Sebelum berangkat, Aji melihat siapa yang ikut. Andra, Kinan, Yuni, dan Septi. "Loh, kurang satu ini," gumam Aji dalam hatinya. "Yun, Melisa tidak jadi ikut." "Tidak, Ji, dia harus keluar kota bersama keluarganya." Tanpa kehadiran Melisa, mereka terhitung menjadi ganjil. Tiba-tiba perasaan Aji menjadi tidak enak, seperti ada sesuatu yang mengganjal, namun Aji hiraukan. "Yaudah yuk, berangkat," ajak Aji kepada teman-temannya. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, sampailah Aji dan teman-temannya di villa tersebut. Ini adalah kunjungan ketiga Aji ke sini, dan villa pamannya tersebut tidak disewakan untuk umum, hanya untuk acara keluarga saja. Aji membuka gerbang depan. Terlihat banyak daun yang berserakan di tanah. Sebelumnya villa ini ada penjaganya, namun mengundurkan diri dan hingga saat ini pamannya belum mendapatkan penggantinya. Setelah gerbang terbuka, Aji dan temannya memasukkan mobil menuju halaman depan villa. "Aji, ini tidak ada yang menjaga villanya?" tanya Yuni yang terlihat seperti ketakutan. "Kata pamanku sih tidak ada, Yun, sudah mengundurkan diri." Ternyata tidak Yuni saja yang merasakan hal tersebut, namun Septi juga.
Septi dan Aji sama-sama mempunyai kepekaan akan kehadiran makhluk halus. Hanya saja mereka berdua tidak dapat melihatnya. "Sudah, tidak perlu khawatir Yun, aman kok di sini," ucap Septi yang mencoba menenangkan Yuni. Di sisi lain, Septi merasakan ada aura mistis yang cukup kuat. Mungkin terbentuk akibat tidak ada yang menghuni villa ini di waktu yang cukup lama. "Teman-teman, sebelum nanti kita masuk, bereskan barang dan bersihkan halaman depan ya, agar nanti kita bisa kumpul di sini." "Oke Ji, hitung-hitung kita sudah menginap gratis di sini, jadi sekalian saja," ucap Andra. Villa kepunyaan Paman Aji ini cukup besar dengan desain seperti rumah zaman dahulu. Banyak ornamen-ornamen yang terbuat dari kayu juga. Halaman depan yang luas dan ada beberapa kebun kecil yang sudah tidak terawat menambah kesan villa ini seram. Setelah memasukkan barang-barang ke dalam villa, Aji membagi kamar untuk masing-masing. Sebenarnya di villa ini ada 6 kamar, namun karena Yuni tidak berani tidur sendiri, dia meminta Septi untuk sekamar dengannya. Sementara Aji, Andra, dan Kinan menempati kamar sendiri. Padahal Kinan termasuk penakut, namun sebagai laki-laki dia malu untuk mengatakannya. Dan juga tidak ingin terlihat penakut di depan Septi, wanita yang dia sukai sejak lama. "Teman-teman, setelah ini kita kumpul di depan ya untuk bersih-bersih. Nanti aku ambilkan alat-alatnya di gudang belakang," ucap Aji. "Kamu berani sendiri, Ci?" tanya Kinan yang penasaran. "Berani? Memangnya kamu?" jawab Aji sembari meledek Kinan. Di saat yang lain membereskan kamarnya masing-masing, Aji berjalan sendiri ke arah belakang villa. Gudang yang biasa untuk menaruh alat-alat dan barang tidak terpakai memang sengaja dibuat terpisah sendiri oleh pamannya. Di saat berjalan menuju gudang, Aji melihat sekitar villa yang sangat berantakan. Banyak sampah yang berserakan dan daun-daun yang sudah mengering juga. Sampai terlihat ada bangkai binatang yang sudah tinggal tulang saja. "Sayang sekali villa paman ini tidak ada yang mengurus. Padahal kalau disewakan, lumayan uangnya kan?" gumam Aji dalam hatinya. Sesampainya di depan gudang, Aji tiba-tiba berhenti dan terdiam sejenak. Dia mendengar ada suara benda jatuh dari dalam gudang. Hal ini membuat Aji ragu untuk membuka pintunya. Sejenak Aji menenangkan dirinya dan berpikir positif. Aji membaca-baca doa dalam hatinya, semoga saja apa yang tadi dia dengar hanya perasaannya saja. Setelah cukup tenang, Aji membuka gembok yang terlihat sudah berkarat. Pintu gudangnya pun terlihat sudah sangat tidak layak. Ada beberapa bagian bawahnya yang rusak seperti habis dimakan rayap. Saat pintu terbuka, suasana gelap menyambut penglihatannya. Aji mencari saklar lampu gudang tersebut, namun ternyata lampunya sudah mati. Karena dia tidak membawa senter atau korek api, akhirnya dia terpaksa kembali ke dalam villa untuk mengambil senter. Aji sengaja membuka pintu gudang tersebut saat ditinggalkan, karena ada bau menyengat dari arah dalam gudang. Saat sudah berada di dalam villa, Aji melihat Andra berada di ruang tengah, yaitu ruang TV sedang bersantai di atas sofa. "Dra, kamu udah beres-beres kamarnya?" tanya Aji ke Andra. "Sudah Ji, aku kan bawa baju sedikit." "Oh ya udah, bantu aku cari senter Dra, karena gudang belakang lampunya mati dan gelap." "Loh, memang tidak ada jendelanya di gudang itu Ji?" tanya Andra yang penasaran. "Tidak ada, itu tempat full kayu semua Andra, jadi tidak ada cahaya yang masuk ke dalam." "Ya udah deh, aku bantu cari," jawab Andra dengan sedikit malas. Aji dan Andra mencari di setiap lemari yang berada di villa tersebut, namun tidak ketemu. Sepertinya paman Aji tidak menyimpan senter di villa tersebut. Aji ingat ada pondokan kecil di dekat pintu gerbang. Pondokan itu adalah tempat penjaga villa ini. "Dra, coba kamu cari di dapur ya. Aku cari di pondokan yang di samping gerbang itu." "Oh, oke deh Ci." Aji menuju pondokan kecil tersebut. Kembali yang terlihat kesan kumuh dan beberapa daun menutupi teras depannya. Aji tidak melihat gembok di pintunya. Kuncinya pun Aji tidak tahu. Dia coba buka pintu tersebut dan ternyata memang tidak terkunci sama sekali. Saat pintu terbuka lebar, Aji dikagetkan oleh tikus yang tiba-tiba saja berlari ke arah keluar dari dalam. Karena hal ini saja membuat jantung Aji berdetak cukup kencang. Aji mencari saklar lampu pondok tersebut dan untung saja dapat menyala. Terlihat debu mengisi ruangan pondok. Bangku dan meja makan tertutupi oleh plastik. Sepertinya penjaga sebelumnya sengaja menutupinya agar tidak kotor.
Di tempat ini kembali terjadi sesuatu yang membuat jantung Aji berdetak kencang. Gelas yang berada di atas lemari bergeser. Aji tidak melihat, namun suara pergeseran itu terdengar cukup jelas olehnya. Astaga, ini masih siang, kenapa sudah mengganggu? Mungkin perasaan saya saja. Dia kembali membaca doa, lalu melanjutkan mencari senter di setiap lemari. Beruntung Aji menemukannya. Setelah mendapatkan senternya, tanpa pikir panjang, Aji langsung menuju pintu keluar. Namun saat berjalan, ada sesuatu yang membuat Aji kembali terhenti. Dia melihat sebuah foto yang terpajang di tembok pondok tersebut. Foto siapa ini ya? Oh, mungkin penjaga sebelumnya. Di foto tersebut ada seorang laki-laki tersenyum sedang berdiri di depan villa ini. Aji mendekatkan wajahnya ke foto tersebut karena ada hal aneh dari arah dalam villa. Dari jendela sebelah kanan seperti ada sesuatu yang mengintip dan terlihat samar, seperti membentuk sebuah mata yang berwarna merah. Seketika Aji merasa merinding melihatnya. Mungkin kotoran yang ada di jendela. Karena tidak ingin berpikir yang macam-macam, Aji langsung keluar dan meninggalkan pondok tersebut, lalu menuju langsung ke gudang belakang villa. Sesampainya di sana, Aji kembali terheran-heran karena pintu gudang saat dia meninggalkannya dalam keadaan terbuka. Namun sekarang dalam keadaan tertutup rapat. Lebih herannya lagi, pintu tersebut kembali terkunci dengan gembok. Sekali lagi Aji tidak memikirkannya. Mungkin saja salah satu temannya yang mengunci gudang tersebut. Siang ini terik matahari sangat menyengat sekali. Daerah yang terkenal akan udaranya yang sejuk seperti hilang begitu saja. Alat-alat yang akan dipakai untuk membersihkan villa sudah terkumpul di halaman. Ayo, semuanya kumpul di depan. Alatnya udah aku bawa, teriak Aji kepada teman-temannya. Terlihat ekspresi rasa malas dari wajah mereka, mungkin karena masih lelah setelah perjalanan pagi tadi. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Keadaan dalam villa sedikit demi sedikit terlihat bersih kembali. Aji dan Andra berinisiatif untuk membersihkan halaman depan yang penuh dengan daun kering dan beberapa sampah. Tidak lupa kebun-kebun kecil yang tidak terawat tersebut juga dibersihkan dan ditanam kembali dengan tanaman yang masih terlihat bagus. Namun tiba-tiba Aji dikejutkan oleh suara dari Andra. Astaga, teriak Andra yang kaget. Mendengar itu Aji langsung menoleh dan bertanya. Dra, kenapa? Tanya Aji yang penasaran. Ini Ji, lihat sini sebentar. Pinta Andra kepada Aji untuk mendekat. Aji mendekat dengan raut wajah yang sedikit penasaran. Ya ampun, apa itu Andra? Tanya Aji yang juga kaget melihatnya. Aku juga tidak tahu Ji, kok serem ya? Astaga. Di kebun yang sedang dirapikan oleh Andra, dia menemukan kain berwarna putih yang sudah terlihat sangat kotor. Setelah diusut, kain tersebut sangat persis dengan tali kafan. Aji dan Andra yang melihat hal itu saling bertatap muka. Mereka heran mengapa ada tali kafan di kebun seperti ini. Ya ampun, apa itu Andra? Tanya Aji yang juga kaget melihatnya. Waduh, aku juga tidak tahu Andra. Pernah ada kejadian apapun itu juga aku tidak pernah dengar. Mereka berdua sepakat untuk mencoba menggali tanah tersebut. Dengan penuh harap apa yang mereka pikirkan tidak terjadi. Tanah sudah terbuka cukup dalam, namun apa yang dicari oleh Aji dan Andra tidak juga ketemu. Kini mereka hanya menebak-nebak kenapa ada tali kafan di kebun ini. Sudah Ji, kita bakar saja kain itu, saran Andra kepada Aji. Wandra, jangan sembarangan. Masalahnya kita tidak tahu maksud dari ini semua. Mungkin ada sesuatu yang disembunyikan di villa ini. Dan alasan kenapa tali kafan ini dikubur di sekitar villa. Ya terus, kamu tahu apa maksudnya? Tanya Andra yang sedikit kesal. Aji tidak dapat menjawabnya. Dia pun sedang mencerna apa maksud dari ini semua. Sudah sini biar aku bakar, ucap Andra sembari merebut tali kafan yang dipegang Aji. Melihat hal itu Aji tampak diam saja. Dia pun tidak berusaha merebut kembali. Andra menuju ke dalam villa dan meminjam korek api kepunyaan Kinan. Entah mengapa Andra terlihat sangat bersemangat untuk membakarnya. Yuni yang melihat Andra tergesa-gesa dan memegang tali tersebut bertanya. Dra, megang apa kamu? Kok kayak buru-buru begitu? Tanya Yuni yang penasaran. Namun Andra tidak menjawab pertanyaan Yuni. Dia hanya menoleh dan melewatinya begitu saja. Setelah mendapatkan korek api, Andra kembali menuju kebun di halaman depan. Namun melihat ada Aji di situ, dia mengalihkan jalannya ke arah belakang villa. Saat sudah menemukan tempat yang cocok, Andra langsung membakarnya.
Kembali, satu kesalahan telah terjadi tanpa minimnya pengetahuan dan terlalu besarnya ego dapat berakibat fatal dan merugikan semuanya. Andra melihat tali kafan tersebut terbakar dan muncul aroma kentang yang berasal dari tali kafan tersebut. Loh, kok kenapa bau kentang? Gumam Andra dalam hati. Namun seakan Andra tetap tidak peduli. Dia berpikir mungkin hanya perasaannya saja kalau bau tersebut berasal dari tali kafan itu. Matahari perlahan tenggelam, cahayanya semakin meredup dan berganti dengan gelap. Aji masih berada di halaman depan. Dia baru saja selesai merapikan kebun di halaman tersebut. Karena lelah, dia duduk di sekitar bukit. Terlihat pemandangan kota dari arah villa. Satu persatu cahaya rumah menyala, terlihat seperti kelipan cahaya bintang yang menghiasi langit saat malam. Ternyata indah sekali pemandangan dari sini. Di saat Aji sedang menikmati pemandangan tersebut, dia dikagetkan dengan kedatangan Yuni yang secara tiba-tiba dari belakang. Sendirian aja kamu di sini, ucap Yuni sembari menepuk pundak Aji. Ah, kamu itu Yun bikin kaget aja. Lihat deh, bagus ya pemandangannya, ucap Aji sembari menunjuk ke arah kota. Iya Ji, bagus banget ya. Kenapa tidak dari dulu aja ya kita kesini? Yuni diam-diam menyukai Aji. Namun saat ini dia mencoba membuang itu. Malam itu Yuni merasa senang sekali karena dapat berduaan dengan Aji, melihat pemandangan kota. Angin sejuk berembus seakan melengkapi momen berdua bersama Aji. Perlahan kepala Yuni mendekat ke pundak Aji. Tidak ada rasa risih dari Aji melihat hal itu. Namun tiba-tiba Yuni mencium bau yang sangat asing. Bau tersebut sangat menyengat di hidungnya. Yuni pun langsung mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Aji. Aji, kamu nyium kan? Tanya Yuni yang penasaran. Ah, nyium apa Yun? Maksud kamu? Masa kamu tidak peka sih? Ini baunya seperti bau kentang, Ji. Aji mencoba memfokuskan indera penciumannya dan benar saja terhirup bau kentang yang sangat menyengat. Aji, kok aku tiba-tiba merinding ya? Ucap Yuni yang mulai ketakutan. Mendengar hal itu Aji hanya diam saja. Dia pun mulai merasakan seperti ada sesuatu yang mendekat. Aji tahu, ini adalah makhluk halus, sesuatu yang tidak Aji harapkan. Yun, masuk yuk ah. Aku mau mandi nih, gerah badanku. Iya yuk, perasaanku juga sudah mulai tidak enak di sini, Ci. Jawab Yuni yang merindingnya semakin menjadi. Sebenarnya ini hanyalah alasan Aji kepada Yuni. Dia khawatir kalau nanti ada yang muncul secara tiba-tiba di depan mereka. Maksud Aji ini baik. Dia tidak ingin teman-temannya takut akibat melihat makhluk halus di villa tersebut. Apalagi Yuni, dia memiliki rasa takut yang luar biasa. Inilah yang Aji jaga jangan sampai Yuni melihat hal yang aneh-aneh. Malam itu diisi dengan kegiatan yang biasa saja. Mungkin karena semuanya kelelahan setelah membersihkan villa dari siang hari. Mereka hanya berkumpul di ruang TV sembari mengobrol dan bercanda satu sama lain. Kalian tidak ada yang lapar? Ucap Septi tiba-tiba. Mendengar itu yang lain langsung bersautan bilang lapar. Septi langsung ke dapur untuk membuatkan makanan untuk dimakan bersama-sama. Loh Yun, kok kamu di sini? Bantu Septi sana di dapur, ucap Andra yang melihat Yuni sedang asik memainkan handphonenya. Iya, ganggu aja kamu itu, balas Yuni dan bangkit menuju dapur dengan ekspresi cemberutnya. Sembari menunggu makanan datang, Kinan mengambil gitar yang dia bawa di kamarnya, lalu bernyanyi bersama di ruang TV. Saat sedang asik bernyanyi, Kinan mencium aroma bau kentang, bau yang sama seperti Aji dan Andra cium sore tadi. Yun, Sep, kalian masak apaan sih baunya sampai kesini? Teriak Kinan. Mendengar Kinan berteriak seperti itu, Aji dan Andra langsung menoleh secara bersamaan ke arah Kinan. Kamu nyium apa, Kin? Tanya Aji yang penasaran. Emang kamu tidak mencium baunya, Ci? Jawab Kinan yang heran. Oh enggak, bau apa sih? Tanya Aji yang makin penasaran. Namun dalam hatinya Aji berharap bukan bau yang sama seperti yang dia cium di halaman depan tadi. Bau kentang, Ci, jawab Kinan. Aji dibuat terheran-heran karena dia pun tidak mencium bau tersebut. Lalu dia menoleh ke arah Andra dan bertanya padanya. Dra, kamu cium baunya? Ah, enggak, Ci, jawab Andra yang terlihat grogi. Mendengar jawaban Andra seperti itu, muncul rasa penasaran dari Aji. Dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Andra. Dra,
kamu kenapa? Nggak apa-apa kok, Ji, jawab Andra sembari memalingkan wajahnya dari Aji. Melihat Aji yang memaksa Andra untuk jujur, Kinan pun ikut memaksa Andra. Dia ikut penasaran dan apa sebenarnya hingga Aji seperti itu kepada Andra. Udah Andra, jujur saja. Kami rahasiakan kok, ucap Kinan sembari menaruh gitar yang dipegangnya. Kinan dan Aji sudah mulai tampak serius. Andra hanya dapat tertunduk. Dia seperti ragu ingin mengatakannya atau tidak. Baunya hilang kok ya, ucap Kinan tiba-tiba. Ah, bau apaan sih? Yuni memotong pembicaraan Kinan. Aji langsung mengambil alih keadaan di sana. Dia langsung mengalihkan dengan mengajak semuanya untuk makan. Andra merasa sedikit tenang. Dia merasa beruntung dengan kedatangan Yuni yang secara tiba-tiba. Kalau pembicaraan tadi diteruskan, bisa berabe nanti yang cewek-cewek ketakutan, gumam Aji dalam hatinya. Ayo dimakan. Andra, ayo makan. Jangan grogi gitu santai aja, ucap Septi yang sepertinya mengerti keadaan Andra saat itu. Apaan sih kalian ini? Ngomongin apa sih? Septi, maksudnya Anda grogi itu kenapa sih? Tanya Yuni dengan polosnya. Gak apa-apa Yun. Udah, ayo makan. Nanti keburu dingin gak enak lagi, jawab Septi sembari mengambil makanan di depannya. Aji dan Andra hanya bisa terdiam. Ada rasa penasaran besar dalam pikiran Aji kepada Andra. Pasti dia menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba terlintas di pikiran Aji tentang kejadian sore tadi. Tali kafan. Ya, pasti ini ada hubungannya dengan itu, ucap Aji dalam hatinya. Setelah semua makan habis, Andra berinisiatif untuk mencuci piring bekas makanan. Andra terkesan seperti menghindar dari sana. Aji merasa aneh. Tidak seperti biasanya Andra punya kemauan untuk mencuci piring. Ayo aku bantu Andra. Mendengar kata-kata itu, Andra hanya bisa diam tanpa menjawab sama sekali. Septi melihat ekspresi Aji dan Andra yang terlihat aneh. Dia tahu dan juga merasakan apa yang sebenarnya terjadi di villa tersebut. Dengan suara berbisik agar yang lain tidak mendengar, Aji memaksa Andra untuk cerita apa yang sebenarnya terjadi. Namun Andra tetap diam. Dia tetap merahasiakan apa yang dialami sore tadi. Ya udah, kalau kamu tidak mau jawab, Andra, kalau ada apa-apa di sini, kamu yang akan bertanggung jawab, ucap Aji yang kesal kepada Andra. Nanti ada saatnya aku akan cerita, Ji, balas Andra secara tiba-tiba. Ayo, ketahuan bisik-bisik ya kalian. Secara tiba-tiba Septi mengagetkan Aji dan Andra. Aduh Sep, jangan kayak gitu dah. Iya maaf, aku tahu kalian lagi ngomongin sesuatu kan. Enggak kok, kata siapa, balas Andra. Alah, kalian itu jangan rahasia-rahasiaan deh sama aku. Bau kentang kan, ucap Septi dengan suara yang sedikit keras. Pelan-pelan Sep, nanti yang lain denger, ucap Aji yang terlihat sedikit panik. Septi pun menyarankan untuk tidak membicarakannya karena Septi khawatir makhluk tersebut datang. Aji dan Andra pun menuruti. Mereka berdua langsung bergegas kembali ke kamarnya masing-masing. Malam ini hampir semuanya tidak ingin tidur larut, kecuali Kinan yang belum merasa ngantuk sedikit pun, dan dia tetap berada di ruang TV bermain gitar dan menonton acara bola. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan Kinan pun masih asik di sana. Suara binatang malam menghiasi heningnya suasana. Walaupun Kinan menonton bola, dia sama sekali tidak berteriak. Dia tidak mau mengganggu waktu istirahat teman-temannya yang sedang tertidur. Saat sedang asik menonton, kembali bau kentang terhirup oleh indera penciuman Kinan. Kali ini Kinan penasaran dari mana bau tersebut berasal. Dia bangkit dari sofa dan berjalan mengelilingi semua sudut mencari asal bau tersebut. Dari kamar mandi sampai teras belakang Kinan hampiri, namun tidak juga menemukannya. Terbesit di pikirannya bagian yang belum dia periksa, yaitu kamar teman-temannya. Kinan bergegas menuju ke sana. Makin dekat, bau kentang tersebut makin kuat. Awalnya Kinan membuka kamar Aji. Dia melihat ke dalam dan tidak menemukan apapun. Dia juga melihat Aji sudah tidur lelap di kasurnya. Perlahan dia tutup pintunya agar tidak membuat Aji terbangun. Kinan beralih ke arah kamar Andra yang berada di dekat pintu masuk villa. Di sini Kinan mencium aroma bau kentang makin kuat. Perasaan Kinan pun semakin kacau. Dia ragu apakah harus melihatnya atau tidak. Dia diam sejenak, mencoba meyakinkan dirinya dan asal bau tersebut apakah benar berasal dari kamar Andra atau bukan.
Setelah yakin, Kinan dengan sangat perlahan membuka pintu kamar Andra. Jantungnya berdetak kencang, harap-harap cemas melanda perasaannya. Saat pintu sudah terbuka cukup lebar, Kinan melihat kamar Andra yang gelap diisi oleh cahaya bulan melewati jendela kamar. Posisi kasur Andra yang berada di belakang pintu membuat Kinan harus lebih memasukkan kepalanya ke dalam kamar. Saat itu juga dengan jelas Kinan melihat sosok yang sangat mengerikan, sosok yang sangat tidak diharapkan. Sesosok pocong sedang berdiri di atas tubuh Andra. Sosok tersebut seperti sedang memperhatikan Andra yang tertidur lelap. Kinan dengan sangat jelas melihat wajah dari sosok itu yang hitam dan hancur. Terdapat satu bola matanya yang menggantung dan di bagian mata satunya terlihat bolong. Dengan jarak yang sangat dekat tersebut membuat Kinan tidak kuat dan pingsan saat itu juga. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Kinan terbangun dari pingsannya dengan kondisi baju yang basah akibat dari keringat. Dia tersadar namun dalam keadaan yang sedikit pusing di kepalanya. Setelah kesadarannya terkumpul, dia ingat apa yang membuatnya pingsan saat itu, lalu bergegas menuju kamarnya, meninggalkan kamar Andra dalam keadaan pintu terbuka. Kinan merasa gemetar. Itu adalah pertama kalinya melihat sosok makhluk halus selama hidupnya. Selama berada di kamar, Kinan tidak dapat tidur. Pikirannya masih terus terbayang oleh sosok yang tadi dia lihat. Dia ingin menuju kamar Aji, namun ada sedikit rasa tidak enak apabila membangunkan temannya itu. Dia mencoba menahan rasa takutnya, namun akhirnya kalah. Tidak peduli Aji bangun atau tidak, dia langsung bergegas menuju kamar Aji. Dia masuk dan langsung merebahkan dirinya di samping tubuh Aji. Namun tetap saja dia kesulitan untuk memejamkan matanya. Badannya yang selalu bergerak ke kanan dan ke kiri membuat Aji merasa risih dan terbangun. "Siapa sih ini? Ganggu orang tidur aja." Kalau Aji yang merasa terganggu. "Ini aku, Ji, numpangnya malam ini," jawab Kinan yang sedang ketakutan. "Ya ampun Kin, emang kenapa di kamar kamu?" tanya Aji yang sedikit kesal. "Tidak apa-apa Ji, maaf ya jadi ganggu tidurnya," ucap Kinan yang merasa tidak enak dengan Aji. "Ya udah tidur, jangan ganggu," perintah Aji kepada Kinan. Aji kembali tertidur lelap, namun Kinan tetap saja tidak dapat memejamkan matanya. Dia sudah membaca doa namun hasilnya tetap nihil. Bayangan pocong tersebut tidak dapat dia singkirkan. Kinan terdiam, kali ini pikirannya kosong. Dia tidak tahu harus bagaimana dan kembali dengan tiba-tiba bau yang Kinan takuti menyeruak di dalam kamar Aji. Kinan sudah paham, ini adalah pertanda ada sesuatu yang akan datang. Dia menarik selimut dan menutupi seluruh badannya. Badannya gemetar sangat hebat dan keringat pun kembali membasahi bajunya. Aji yang berada di sisi kanan kasur masih terlihat terlelap. Sekuat tenaga Kinan membaca doanya, perlahan bau kentang itu pun menghilang. Dia merasa cukup tenang sekarang. Dalam pikirnya, apabila bau tersebut hilang, berarti sosok tersebut telah pergi. Perlahan Kinan membuka selimut yang menutupi wajahnya. Terlihat atap kamar yang sedikit rusak akibat rembesan air hujan. Perasaannya sedikit lega. Dia membalikan badannya ke arah kiri dan ternyata Kinan melihat sosok tersebut. Berada di sudut kamar Aji, entah mengapa kali ini dia dapat berteriak dengan sangat kencang hingga membangunkan Aji yang berada di sampingnya. Aji yang kaget dengan teriakan Kinan langsung membuka matanya dan menoleh ke arah Kinan. "Kinan, kamu kenapa Kinan?" Aji mencoba bertanya kepada Kinan yang sedang ketakutan. Aji melihat Kinan dalam keadaan menangis dan tatapan matanya pun kosong. Dia mencoba menyadarkannya, namun tidak ada respon dari Kinan. Tidak lama Andra dan yang lainnya pun menuju kamar. Mereka semua ikut terbangun akibat suara teriakan Kinan. "Aji, Kinan kenapa?" tanya Septi yang penasaran. "Aku tidak tahu Sep, dia tiba-tiba saja teriak sampai aku terbangun," ucap Aji yang mulai khawatir. Yuni yang melihat Kinan seperti itu langsung meneteskan air mata. Dia tidak tega melihat Kinan yang menangis dengan mata yang terbuka. "Aji, tolongin Kinan, Ci," pinta Yuni yang mendekat ke tubuh Kinan. "Ya, aku tidak tahu harus bagaimana, Yun." Kinan, sadar Kinan." Yuni mencoba menyadarkannya dengan menggoyang-goyangkan tubuh Kinan. Namun tetap saja nihil, Kinan tetap saja tidak merespon. Suasana semakin panik. Septi yang dapat merasakan aura pun tidak dapat berbuat apa-apa. Septi merasakan ada aura negatif di sekitar kamar, namun tidak dapat menentukan letak persisnya. Tetapi perasaannya selalu menuju ke atas tubuh Kinan. Yuni makin memperkeruh keadaan. Secara tiba-tiba dia terjatuh di lantai.
Andra langsung mengangkat tubuh Yuni dan membawanya ke kamarnya. Sementara Septi menemani Yuni dan mencoba membuatnya sadar kembali. Keadaan Kinan perlahan membaik. Dia sudah mulai berkedip dan tangisnya pun ikut terhenti. Aji mengambil air putih di dapur untuk Kinan agar dapat tenang kembali. "Kin, minum dulu ya, biar kamu agak sedikit tenang." Kinan tidak menjawab satu patah pun. Dia menuruti apa yang dipinta oleh Aji. Sementara itu Andra kembali ke kamar Aji untuk melihat kondisi Kinan. "Gimana Ci? Sudah agak tenang si Kinan?" "Sudah Andra." "Syukurlah, keadaan semuanya kembali pulih. Namun Yuni masih dalam keadaan pingsan." Aji menaruh gelasnya dan meminta Andra untuk menemani Kinan. Dia ingin melihat dan membantu menyadarkan Yuni yang pingsan. "Gimana Sep?" "Belum Ji. Kamu ada minyak kayu putih tidak?" "Waduh, tidak ada Sep. Mau aku belikan dulu." "Kamu itu gimana Ci? Nggak lihat ini jam berapa? Mana ada warung yang buka?" ucap Septi yang kesal kepada Aji. Saking paniknya Aji tidak sadar bahwa saat itu sudah pukul 4 pagi. Akhirnya Septi usul untuk membiarkan Yuni sampai tersadar dengan sendirinya. Dia yakin Yuni tidak apa-apa dan hanya kaget saja melihat keadaan Kinan seperti tadi. Aji hanya menuruti saja. Dia pun tidak tahu harus berbuat apa. "Ya udah, kita lanjut tidur dulu saja ya semuanya," pinta Aji kepada Septi dan Andra. Aji melihat Kinan, matanya sudah tertutup pertanda dia sudah terlelap dalam tidurnya. Andra pun kembali ke kamarnya, sementara Aji menemani Kinan untuk berjaga-jaga, takut jika ada hal yang tidak diinginkan. Malam itu sebuah teguran awal akibat perlakuan Andra melewati batas. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.